Audio Jungle. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatan min lisani yafqahu qawli, amma ba'du. Sama-sama kita hormati, kita sayangi segenap pengurus, segenap panitia dari Maqam Keramat Habib Husein bin Abu Bakar Al-Aidarus. Kita doakan semoga semua panitia, semua pengurus, semua donatur, semua orang yang telah terlibat di Maqam Keramat Habib Husein bin Abu Bakar Al-Aidarus selalu dijaga Allah SWT, dipanjangkan umurnya, disehatkan badannya, dimudahkan urusannya, dimurahkan rezekinya, kabulkan hajat-hajatnya, semakin dicinta Allah SWT dan Rasulnya. Para hubabah kita doakan selalu dalam limpahan rahmat ridha Allah SWT. Juga para pimpinan pondok pesantren, para pimpinan majelis ta'lim, juga para ustadzah, kita doakan semoga selalu berada dalam keberkahan, biar pada panjang umurnya, pada sehat badannya, kabulkan segenap hajat-hajatnya insyaallah. Dan juga tentu saja semua yang hadir di majelis ini, baik ibu-ibu, kakak-kakak, adik-adik, anak-anak, yang semoga semuanya dirahmati dan dicintai Allah, disayangi dan disyafaati baginda Nabi besar Muhammad. Nanti malam nih, malam Isra Mi'raj, pas banget nanti malam Isra Mi'raj, salah satu dari malam di mana Allah banyak memberikan hadiah-hadiah kepada hamba-hambanya yang tercinta. Bu, apa yang Allah berikan kepada Nabi Muhammad di malam Isra dan Mi'raj adalah sesuatu hal yang katanya Habib Ali Habsyi, rutabun taskutul amaniyu hasra dunaha ma wara'ahunna wara'u. Kata beliau, itu adalah sebuah derajat yang ngeri nih, taskutul amaniyu hasra, orang baru ngayal aja itu udah putus hayalannya, nggak mungkin dicapai siapapun, nggak mungkin dicapai oleh siapapun. Bahkan oleh para nabi aja mustahil ada yang diberi oleh Allah SWT lebih dari pemberian Allah kepada baginda kita Nabi besar Muhammad. Itu Isra dan Mi'raj. Karena gini nih, orang paling dekat sama Allah tuh kan para nabi, betul nggak? Nih ya, dari semua manusia nih, ada yang dicinta, ada yang nggak dicinta. Nah, yang dicinta itu ada beberapa kelompok. Kelompok pertama yang paling luas, Allah jadikan mereka orang beriman. Di manusia nih kan ada yang beriman, ada yang nggak beriman. Yang beriman yang dicinta sama Allah. Dari orang yang beriman itu ada yang jalanin agamanya, ada yang enggak, ada yang soleh, ada yang enggak soleh, kan begitu? Mudah-mudahan Allah jadikan kita semua orang-orang soleh. Nah, orang soleh ini yang jalanin agama ini ada yang keterima sama Allah, ada yang tercinta di sisi Allah, ada yang enggak. Maksudnya ada yang ngerjain taat tapi ya Allah biasa-biasa aja sama mereka, sekedar menyelamatkan. Tapi cinta tuh kan di atasnya itu gitu, di atasnya diselamatkan. Ada orang yang diselamatkan, orang diselamatkan tuh macam-macam. Ada yang karena kesian, ada yang karena cinta, gitu kan? Ini misalnya nih rumah kebakaran, ada di antara kita tuh kan pasti akan kita selamatkan, saudara sekalian. Nah, yang diselamatkan itu ada yang karena kesian, betul nggak?
Pemadam kebakaran tuh nyelamatin orang-orang dari kebakaran karena kesian apa karena cinta? Karena kesian. Tapi kalau seorang bapak, seorang ibu, dia gendong anaknya bahkan harus melewati api sekalipun, dia melakukan itu karena cinta. Allah tuh juga gitu. Jadi nggak semua orang yang diselamatkan Allah dicinta sama Allah. Ada juga yang diselamatkan karena kesian. Sebenarnya nggak apa-apa. Saya aja merasa cukup kok minta diselamatkan Allah Subhanahu wa taala. Dikasihanin aja udah alhamdulillah kita nih. Nah, di antara orang-orang yang dirahmati, dikasihani, ada yang lebih lagi dari mereka, yaitu orang-orang yang dicinta di sisi Allah. Orang yang dicinta di sisi Allah nih beragam. Dari yang paling bawahnya para syuhada. Syuhada itu para pejuang-pejuang Islam. Di antara mereka ada para ulama, ada juga orang yang berjuang dengan diri mereka jadi syahid, gitu kan? Zaman-zaman peperangan dulu tuh sama Nabi Muhammad. Gitu kan ya? Orang yang berjuang di jalan Allah Subhanahu wa taala. Para pejuang-pejuang tuh juga banyak. Orang-orang kaya tapi dia gunakan hartanya untuk keselamatan Islam, untuk dakwah Islam, gitu kan? Dia bukan ulama, tapi dia orang yang ada di belakangnya para ulama. Nah, itu juga syuhada tuh namanya. Para syuhada. Nah, di atasnya syuhada nih ada siddiqin. Siddiqin itu artinya adalah para wali-walinya Allah Subhanahu wa taala. Para wali-walinya Allah juga tingkatan, teman-teman. Dari mulai wali abdal, wali namanya itu anjab, ada macam-macam tingkatan-tingkatannya wali yang saya nggak hafal semua juga. Nah, di antara mereka itu juga ada wali namanya kutub. Kutub itu pemimpin dari para wali. Di antara mereka ada lagi kutbul aktob. Kutbul aktob itu kutubnya para kutub. Jadi kalau kutub itu presiden, kalau kutbul aktob itu presidennya para presiden. Satu zaman satu orang. Namanya kutbul aktob. Ibu sekalian, siapa nih zaman sekarang? Wallahu a'lam. Para wali-wali tuh ketahuan gak sih Ustazah? Ada yang ketahuan, ada yang enggak gitu. Tapi yang pasti kita-kita nih yang bukan wali gak tahu. Kecuali kalau dikasih tahu sama wali juga. Ada wali yang ngasih tahu baru tuh mungkin bener. Karenanya jangan sok-sokan ngerasa jangan-jangan saya wali. Wali murid, wali murid. Ada yang jadi guru wali kelas, ya kan? Jangan ngerasa doa saya mustajab nih. Saya lagi kepengen bakso, tiba-tiba ada yang ngasih bakso. Terus kamu ngerasa jangan-jangan saya wali nih. Wali apaan? Gitu ya. Nah, di atasnya para wali-walinya Allah Subhanahu wa taala ada orang yang lebih dicinta lagi sama Allah. Di atasnya wali kutub. Siapa mereka? Para nabi. Para nabi. Tingkatannya di atasnya wali-wali. Di atasnya para wali ada para nabi-nabi. Di atasnya para nabi ini ada yang lebih dicinta lagi sama Allah Subhanahu wa taala, yaitu namanya para rasul. Nah, para rasul nih jumlahnya banyak, teman-teman. Yang wajib diketahui hanya 25 orang bersama dengan nama-nama mereka. Nah, di antara nabi-nabi yang banyak, memang yang paling mulia adalah 25 nabi dan rasul yang disebutkan Allah di dalam Al-Quran. Nah, di antara mereka yang 25 ada yang lagi yang lebih mulia. Namanya ulul azmi. Terdiri dari Nabi Nuh, Nabi Ibrahim, Nabi Musa, Nabi Isa, baginda kita Nabi besar Muhammad. Itu saya sampaikan berdasarkan urutan terutus, bukan urutan kemuliaan. Kalau urutan kemuliaan, maka yang paling bawah Nabi Nuh, yang paling bawah dari yang paling mulia ya. Yang paling bawahnya Nabi Nuh, kemudian di atasnya Nabi Nuh ada Nabi Isa alaihissalam,
di atasnya Nabi Isa dan Nabi Musa alaihissalam, di atas Nabi Musa dan Nabi Ibrahim alaihissalam, di atas Nabi Ibrahim ada baginda kita Nabi besar Muhammad. Itu tingkatan kemuliaan manusia. Jadi kita tahu para nabi itu adalah orang-orang paling termulia di sisi Allah. Di antara mereka yang paling mulia adalah nabi-nabi ulul azmi. Nah, Nabi Musa itu sama Allah dikasih kemuliaan bisa berbincang dengan Allah SWT di Bukit Sinai. Sering tuh, berapa waktu sekali Nabi Musa berangkat ke Bukit Sinai bincang-bincang sama Allah. Itu kabarnya kalau Nabi Musa habis bincang sama Allah, pulang lama mesti banget nutupin telinganya dari omongan orang. Kenapa gitu? Karena Nabi Musa merasa jijik sama omongan orang sesudah mendengar sesuatu yang sangat indah sekali saat berbincang dengan Allah. Kayak semacam orang habis lihat cewek cakep banget, habis itu ngeliat ada orang keluar kotoran dari hidungnya, gitu ya, keluar kotoran dari matanya, gitu. Jadi ngerasa jijik gitu, seperti itu. Apalagi jika perempuan tersebut ternyata adalah istrinya. Kayak mesti banget istri itu mesti dandan depan suami, ya kan? Kesian tuh suaminya. Biasa ngeliat di luar wangi, cakep, masuk rumah istrinya bau. Mana pakai daster udah robek-robek. Habisnya adem Ustazah, adem yang make, gerah yang lihat. Janganlah gitu, sian suaminya. Teman-teman sekalian saya muliakan, Nabi Isa tuh mesti nutup Musa mesti nutup telinganya tuh kalau habis denger Allah SWT terus denger manusia, aduh, mesti penyesuaian diri lagi gitu, karena sesudah melihat sesuatu yang indah atau mendengar sesuatu yang indah kemudian mendengar sesuatu yang sangat-sangat enggak banget lah gitu. Tapi namanya orang, emang biasa tuh, kalau biasa denger lama-lama kepengen ketemu. Ada banyak tuh yang kayak gitu tuh, biasa denger online gitu kan. Lama-lama nih orangnya kayak gimana sih nih. Akhirnya terus maksain hadir padahal dari Jonggol, dari Citayam. Tuh kan, jauh-jauh no berangkat dari Depok, ya kan. Saudaraku sekalian yang saya muliakan, Nabi Musa akhirnya berdoa, Rabbi arini anzur ilaik, ya Allah izinkan aku untuk berjumpa denganmu. Kepengen dong ya Rob ketemu gitu. Sekali aja, gak usah lama-lama ya Allah, sekali aja deh pengen ketemu ya Allah, pengen ketemu. Rabbi arini anzur ilaik, ya Allah izinkan aku memandang padamu. Saudaraku sekalian yang saya muliakan, ini manusia paling tercinta di sisi Allah SWT, Nabi ulul azmi, Nabi ketiga terbaik, manusia dari zaman Nabi Adam sampai zaman yang terakhir yang ketiga terbaik. Meminta kepada Allah Subhanahu wa taala, ya Allah izinkan aku berjumpa denganmu. Apa kata Allah? Ya Musa lan tarani, wahai Musa engkau tak dapat berjumpa denganku. Sebab perjumpaan bukanlah untukmu, ia untuk kekasihku yang lain yang lebih kucinta daripada dirimu. Nabi Muhammad gak pernah minta, gak pernah minta. Jangankan minta untuk bertemu, minta untuk kayak Nabi Musa deh gitu. Bisa berbincang-bincang sama Allah seperti yang Allah sampaikan dalam Al-Quran, wa kallamallahu Musa taklima. Gak pernah
Nabi Muhammad minta, ya Allah aku ingin berbincang denganmu sebagaimana engkau telah melakukan itu kepada Nabi Musa. Nggak pernah. Nggak pernah. Apa sih yang diminta Nabi Muhammad? Ya Allah, teman-teman. Nabi Muhammad tuh kalau doa, seringnya tuh kalau ngelihat awan. Lihat awan mendung, Nabi Muhammad langsung, kata Sayyidah Aisyah, Nabi segera duduk di tempat beliau biasa mengerjakan sholat, kemudian Nabi berdoa, seringkali dengan linangan air mata, dengan dada yang turun naik, sampai awannya hilang atau sampai turun hujan air. Ketika ditanya, kenapa wahai Rasulullah? Kata Nabi Muhammad, aku takut Allah menurunkan hujan api kepada umat ini. Itu yang lebih diminta sama Nabi Muhammad daripada hajat-hajatnya beliau, daripada keinginan-keinginan beliau, keselamatan kita umatnya. Kalau malam-malam, ya Allah ampunin, ya Allah ampunin, ya Allah ampunin. Semua dosanya umatku, ya Allah ampunin, ya Allah ampunin. Gitu. Itu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Makanya teman-teman, jangan ngaku cinta sama Nabi Muhammad kalau kamu keinginannya sama Nabi Muhammad nggak sama. Nabi minta, ya Allah ampunin umat saya, Allah ampunin umat saya. Terus kamu tiba-tiba doa gitu, ya Allah jangan maafin dia ya Allah. Sakit hati saya dia buat ya Allah, jangan maafin dia ya Allah. Sengsarain hidupnya, jangan selamatin dia, masukkan dia ke dalam neraka yang paling bawah. Kamu nggak pas sama Nabi Muhammad, kamu nggak pas sama Nabi Muhammad. Hati-hati, hati-hati. Teman-teman sekalian yang saya muliakan, Nabi doanya kayak begitu tuh. Makanya juga nih ya, saya mau sampaikan satu hal ini nih, sedih hati saya. Belakangan nih banyak banget saya dengerin kabar-kabar tentang orang-orang yang, kemarin nih beberapa hari yang lalu, saya buka televisi, ada siaran berita gitu kan, seorang perempuan ditemukan bunuh diri, jenazahnya ditemukan di sungai karena pinjaman online. Ya udah banyak banget nih, banyak banget. Saudara sekalian yang saya muliakan, saya merasa harus membahas ini. Kenapa nih? Karena gini nih, saya banyak ngerti makna Quran, meskipun banyak juga yang saya nggak ngerti. Tapi saya kalau baca Quran banyak ngertinya, ya seenggaknya dibandingkan dirimu lah. Oke. Ustaznya sombong banget ya, seenggaknya dibandingkan kamu lah. Saya baca dalam Al-Quran ancaman paling ancaman, ya, di dalam Al-Quran ancaman paling tinggi yang Allah Subhanahu wa taala berikan itu ada bahasa kayak gini nih. Fa'ilam tantahu fa'dhanu biharbin minallahi ta'ala wa rasulih. Kalau kamu nggak berhenti dari dosa ini, kamu berarti ngajak perang sama Allah dan Rasulnya. Ancaman mana yang lebih tinggi daripada itu? Betul apa enggak? Diancam, saya perangin loh kata Allah. Saya perangin, enggak cuman saya, Nabi Muhammad juga saya suruh perangin kamu. Wih, luar biasa banget. Dosa apa nih? Yang sampai hukumannya tuh bukan sekedar potong tangan, gitu kan? Yang sekedar diancam, bukan sekedar juga sih, tapi maksudnya hukumannya ancaman di hari akhirat nanti bakalan masuk ke dalam api neraka misalnya gitu. Tapi ini enggak, lebih besar lagi daripada itu ancamannya, kamu aku perangi. Dan Nabi Muhammad dan Rasulullah memerangi dirimu itu. Saudaraku sekalian, untuk dosa apa nih Allah sampai ngajak perang sama orang yang melakukan dosa tersebut? Ada dua hal saudaraku sekalian. Yang pertama, membunuh Nabi. Ya emang pantas banget dong. Ada Nabi diutus, baik-baik diutus malah dibunuh. Ngajak perang sama Allah kan. Ini Allah gimana sih ini nanti? Aneh utus Nabi dari sisiku kata Allah. Aku utuskan seorang Nabi dari sisiku. Kemudian kamu malah membunuhnya. Aku perangi kamu.
Pantas dong diperangin sama Allah orang bunuh nabinya. Yang kedua, dosa yang saya baca hukumannya dalam Al-Quran diperangi sama Allah adalah hutang riba. Baik yang berhutang ataupun yang menghutangi. Itu kata Allah bilang, kalau kamu nggak berhenti melakukannya, maka aku akan ngajak perang denganmu dan Nabi Muhammad SAW. Kamu ngaku cinta sama Nabi Muhammad, tapi Nabi Muhammadnya aku perangin kamu. Gimana tuh coba? Kamu musuhku, aku akan memerangi dirimu itu. Nah, jangan sampai nih. Itu untuk yang ngutangin Ustazah. Enggak yang berhutang juga. Sebab yang menghutangi riba nih enggak akan jalan kalau enggak ada yang ngutang. Iya kan? Nggak bisa jalan tuh acara renten itu kalau nggak ada yang minjem gitu. Makanya teman-teman saudariku sekalian, hati-hati sama utang. Ini soalnya nih deket-deket puasa, deket-deket Ramadan nih, deket-deket Lebaran. Mau beli baju baru nih, anak-anak udah minta, tapi duitnya kagak ada, utang dulu kali. Boleh kali nih utang dulu nih. Ambil utangan sekarang ini kan gampang banget nih, cuman modal KTP, foto, udah tuh bisa dapat utangannya. Hati-hati teman-teman, diperangin kamu sama Nabi Muhammad. Kamu pikir kamu sayang sama Nabi Muhammad, ternyata Nabi Muhammad memusuhimu. Jangan sampai kita begitu. Makanya yang masih pada punya utang, buruan dibayar dan jangan utang-utang lagi. Lah amin. Saya nggak lagi doa, ini perintah. Ada orang diperintah bilang amin. Ibu nanti sholat asar jangan tinggal sholat ya. Amin. Itu perintah bu, gitu. Jadi bukan amin jawabannya. Yang punya utang jangan ambil utang lagi, dibayarin. Abisnya nggak bisa bayar Ustazah, jadi saya ngambil utangan lagi di tempat yang lain. Ya itu dia tuh. Gali lubang, tutup lubang. Gimana caranya ya Ustazah biar bisa kebayar nih utang? Nangis sama Allah, nangis sama Allah. Nangis sama Allah. Tuh udah nangis sama Allah berhari-hari, bermalam-malam. Kalau malam tuh kamu nangis benar-benar sama Allah Subhanahu wa taala, ya Allah, selamatkan saya Allah, selamatkan saya Allah. Selamatkan saya. Insya Allah nanti Allah kasih jalannya. Putusin, saya enggak mau ngambil jalan haram. Itu dulu. Saya nggak mau ngambil jalan haram. Karena tenang teman-teman saudaraku sekalian, tenang aja. Sesedikit apapun yang kamu punya cukup untuk membiayai hidupmu, tapi sebanyak apapun gak akan cukup untuk membiayai gaya hidupmu. Gitu. Jadi kalau yang pada punya utang tuh jual-jualin. Aset-aset kamu tuh jual-jualin. Barang-barang yang kamu punya jual-jualin untuk kamu tutup hutang tersebut. Sisanya nangis sama Allah Subhanahu wa taala. Insyaallah Allah kasih jalan keluar yang terbaik di sisinya. Jangan sampai kamu mati bawa utang. Repot urusannya di akhirat nanti, teman-teman. Satu danik tuh 5.000 perak, 10.000 perak gitu. Maksudnya uang yang sangat kecil. Itu di akhirat nanti kamu harus bayar dengan 70 sholat fardu yang diijabah, yang diterima sama Allah Subhanahu wa taala. Gimana kalau utang juta-jutaan gitu tuh, apa enggak habis amal ibadahmu buat nyaur-nyaurin di akhirat? Buat bayar-bayarin di akhirat? Buat lunas-lunasin di akhirat? Udahlah, nggak apa-apa kok walaupun kamu nggak punya seragaman tahun 2023. 24 kan maulidnya belum. Apa-apa gitu. Walaupun kamu misalnya gitu kan lebaran nggak pakai dress code keluarga tuh nggak apa-apa, nggak harus biru-biru semuanya, ungu-ungu semuanya tuh nggak usah.
Udah tenang aja, tenang aja. Saudaraku sekalian saya muliakan, jadi yang Nabi Muhammad sering mintakan kepada Allah bukan urusan ya Allah kepengen ketemu, ya Allah pengen dapat berbicara denganmu, enggak ada. Nabi itu kalau doa yang diminta adalah ampunan bagi umatnya, keselamatan bagi umatnya, syafaat yang dapat beliau berikan kepada umatnya. Makanya jadi perempuan yang benar biar girangin hati Nabi Muhammad. Jadi perempuan yang solehah biar senang hati Nabi Muhammad. Jauhi dosa-dosa biar senang hati Nabi Muhammad. Sama suami yang benar, jangan ngomel mulu. Biar senang hati Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sama anak-anak jangan galak-galak. Ya Allah Bu, kesian tuh anak-anaknya. Biar senang, biar girang hati Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Insya Allah. Nah, Nabi nggak pernah minta, tapi sama Allah dikasih dong hadiahnya. Hadiah Isra dan Mi'raj. Itu Allah kasih hadiah Isra dan Mi'raj itu ibu-ibu saudaraku sekalian. Itu ya, sesudah Nabi Muhammad mengalami masa yang paling berat. Ini juga ngajarin kita untuk kalau lagi datang kesulitan-kesulitan dalam hidupmu, tetaplah kuat, tetaplah tawakal, tetaplah dekat sama Allah Subhanahu wa taala. Sesudah hujan deras itu tunggulah. Tunggulah, hujan pasti akan reda juga. Badai pasti berlalu. Sesudahnya seringkali Allah hadiahkan untuk kita pelangi yang sangat indah. Tenang teman-teman saudaraku sekalian, kamu hanya perlu untuk melakukan satu hal. Tetaplah bertakwa, tetaplah di jalan Allah, tetaplah dalam jalan cinta kepada Rasulullah. Enggak usah pilih-pilih jalan keluar yang lain, enggak usah cinta ditolak dukun bertindak, enggak usah. Nggak usah cinta ditolak kamu nyari salon paling bagus gitu, atau nyari dokter paling murah buat nambah mancung hidung gitu kan. Nggak perlu saudaraku sekalian, nggak usah kayak gitu, nggak usah. Tetaplah bertakwa atas segala macam bentuk ujian yang datang dalam kehidupan. Lagi dikasih sakit, lagi ditinggalin orang yang tercinta, suami berpaling hati, misalnya gitu ya. Anak-anak sedang dalam masa-masa yang sangat berat, ada yang dikasih sakit anaknya, ada yang dikasih kesulitan-kesulitan dalam sekolahnya dan lain-lain sebagainya. Hal apapun yang menurutmu berat, kamu lagi dikasih bangkrut misalnya, kamu lagi dikasih kesulitan macam apapun aja, jenis masalah-masalahmu, tetaplah bertakwa, akan ada hadiah indah sesudahnya. Akan ada hadiah indah. Nabi Muhammad, saudaraku sekalian, tahun ke-10 ditinggal wafat oleh paman yang sangat disayanginya, yang sudah setara ayahandanya sendiri, Abu Thalib, meninggal dunia tahun ke-10. Sayyidah Khadijah meninggal dunia di tahun ke-10 juga. Sedihnya hati Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, luar biasa sedihnya. Sampai Sayyidah Fatimah cerita, ayahku sesudah wafatnya ibunda dan sudah wafat pamannya Abu Thalib, jarang-jarang keluar dari rumah. Sedih juga ama kalau tiap keluar rumah seringnya pulang nggak selamat. Ada aja dilemparin orang lah, pulang babak belur lah, pulang kotoran semua di badan beliau lah, debu semua sampai nggak kelihatan mukanya siapa. Baginda kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Belum lagi ucapan-ucapan orang, kata-kata orang dan seterusnya dan seterusnya. Nabi sedih. Sampai tahun itu tuh disebut sama Nabi dengan nama Amul Huzn, tahun kesedihan. Tahun kesedihan. Nabi itu sedih banget ditinggalin istrinya. Kenapa? Istrinya solehah.
Kalau istrinya kurang soleha sih. Kadang ada loh istri yang kalau dia meninggal, suaminya sedih sih, tapi ada rasa syukurnya gitu. Alhamdulillah dia nggak ada. Nggak ada yang ngomelin aneh lagi, ya Allah, senengnya. Sedih sih, tapi lega gitu. Kayak lega gitu ya. Kita jangan jadi istri yang begitu modelnya. Ya Allah, umi saya sangat solehah. Waktu beliau meninggal dunia, abah saya, ya Allah, saya tuh sedih umi saya meninggal. Lebih sedih lagi ketika lihat abah saya. Saya sedih umi saya meninggal, tapi lebih sedih lagi melihat abah saya sedih gitu. Kayak cahayanya udah redup gitu. Kayak hidupnya udah jadi timpang. Kayak kakinya satu udah nggak ada lagi gitu. Sedih bener. Insya Allah, insya Allah. Karena segala-gala tuh barengan sama umi, semua tuh mau umi gitu. Umi saya sangat soleha. Sampai saya ngelihat kesedihan abah saya, sampai saya bilang, kayaknya pelajarannya apa kita nggak usah akrab aja sama suami ya. Biar ini gitu. Jadi kalau dia meninggal duluan kita nggak terlampau sedih, kalau kita meninggal duluan dia nggak terlampau sedih gitu. Ya tapi kan nggak bener begitu ya. Ya harus akrab lah sama suami. Suami sendiri ya, bukan suami orang. Masa sama suami sendiri nggak akrab-akrabnya sama suami orang? Ya Allah, jangan dong. Saudaraku sekalian yang saya muliakan, tuh Nabi Muhammad sedih banget. Sampai akhirnya Nabi Muhammad memutuskan untuk berangkat hijrah ke Taif, teman-teman. Karena gangguan, cacian dari orang kafir Quraisy sesudah wafatnya Abu Thalib dan sudah wafatnya Sayyidah Khadijah membabi buta. Itu ya Allah, ya Allah. Nabi tuh bener-bener digangguin, disakitin, diapain sesudah wafatnya Khadijah dan sudah wafatnya Abu Thalib. Kenapa gitu? Ada banyak orang yang dulunya waktu adanya Abu Thalib nggak enak gitu. Gue temenan nih sama Abu Thalib nih. Kalau mau ngapa-ngapain Nabi itu kayak nggak enak gitu, nggak enak sama pamannya. Ntar dia denger repot nih. Gitu. Apalagi sama Sayyidah Khadijah. Ya ampun, dulu saya pernah ngutang tuh sama bininya. Nggak enak banget nih kalau saya sakitin suaminya, ntar kedengeran bininya, hubungan saya jadi nggak enak. Ada yang, wah saya punya hubungan dagang nih sama Khadijah. Kalau sampai saya sakitin suaminya, ntar repot nih urusannya nih sama Khadijah. Karena Sayyidah Khadijah tuh perempuan yang sangat baik, sangat dermawan. Jadi orang tuh kayak punya apa ya? Beban moral gitu sama Sayyidah Khadijah, kayak nggak enak, pengen bisa balas budi gitu. Salah satunya adalah dengan tidak menyakiti suaminya. Nah ketika Sayyidah Khadijah meninggal dunia, Abu Thalib meninggal dunia pula di tahun yang sama, udah kayak ibarat orang pergi perang nih, Nabi udah kehilangan tamengnya, udah kehilangan perisainya, semua pedang, semua batu, semua senjata mengarah kepadanya tanpa ada penghalang lagi. Nabi akhirnya hijrah aja dah, kali-kali nih. Kemana? Taif. Nabi kan masa kecilnya tinggal di Taif. Ya kayaknya Taif enak nih, adem, orangnya juga mudah-mudahan adem gitu. Berangkat Nabi Muhammad hijrah ke Taif sama Zaid bin Harithah. Ya ampun, bukannya mendapatkan perlindungan, Nabi malah habis-habisan. Diketawain mereka, Muhammad, ente pikir ente siapa? Katanya pemuka-pemuka Taif. Ente pikir Tuhan gak punya stok orang apa? Buat jadi rasul, buat jadi nabi. Sampai diutusnya orang kayak kamu gak bisa baca dari kampung, yang udah gak punya orang tua, tidak berpendidikan, diutusnya orang kayak kamu gitu. Muhammad, kamu nih otaknya di mana?
Habis itu diketawain, dikirain di Rasul, ketawa sampai pegang-pegang perutnya tuh orang kafir Taif tuh. Ketawa sampai pegang-pegang perutnya. Sampai Nabi kemudian sedih, Nabi keluar dari situ sama Zaid bin Harithah itu kan. Nabi keluar gitu. Nabi udah merah mukanya, sedih Nabi Muhammad alaihi wasallam. Nggak puas mereka kayak begitu. Di saat Nabi Muhammad keluar udah jalan nih barengan sama Zaid, mau pulang aja deh gitu. Tahu-taunya mereka panggil anak-anak kecil dan budak-budak, dikasih sama mereka duit-duit kecil gitu, dikasih sama mereka makanan-makanan kecil, permen apalah gitu ya, yang mereka bisa berikan, sambil bilang, tuh kejar laki-laki itu tuh, lemparin pakai batu, orang gila tuh namanya Muhammad. Mereka pun ngambilin kerikil anak kecil-kecil, budak-budak itu, mereka lemparin Nabi Muhammad seraya meneriakkan kalimat-kalimat, Muhammad gila, ada orang gila, Muhammad gila, ada orang gila. Nabi Muhammad lari tunggang langgang, teman-teman. Ujianmu dalam hidup, pernahkah sampai sepahit itu? Diapain mau orang kamu? Sampai ngerasa dunia ini udah gak jadi tempat yang layak bagimu. Diapain kamu sampai segitunya? Ngerasa sakit hatinya. Tenang saudaraku sekalian, apapun yang terjadi tak akan terjadi kecuali dengan sepengetahuan Allah, dengan seizin Allah. Dengan seizin Allah itu tuh terjadinya. Allah tahu, Allah lihat, jadi gak usah khawatir. Allah sendiri udah bilang, la yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Tidak pernah satu jiwa diuji lebih daripada kemampuannya untuk menjalani ujian tersebut. Kamu kuat, karenanya Allah mengujimu. Allah tahu kamu kuat, Allah tahu kamu sanggup, Allah tahu kamu bisa menjalaninya, bisa melewatinya dengan cara yang terbaik. Allah tahu kamu sanggup melewatinya dengan cara yang benar. Karenanya tetaplah kuat, tetaplah kuat. Zaid bin Harithah cerita, kalau saya liatin batunya tuh ngarah ke samping kanan Nabi, saya berada di samping kanan Nabi. Saya tutupin Nabi Muhammad sebisa saya biar gak kena ke Nabi Muhammad. Tapi mereka itu kan emang ngejernya Nabi Muhammad, bukan ngejer saya. Jadi ntar saya ke kanan, merekanya pada ke kiri. Saya ke kiri lagi, merekanya pada ke kanan. Karena mereka berusaha untuk melukai Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dia bilang sampai betis Nabi Muhammad mulai berdarah-darah. Karena anak kecil yang banyak lempar, jadinya kenanya ke betisnya Nabi Muhammad alaihi wasallam. Nabi lari dengan lecet-lecet di kaki beliau. Sampai ketika Nabi Muhammad lihat ada satu tembok gitu, tembok panjang. Nabi Muhammad lari cepat. Habis itu Nabi Muhammad bersembunyi di balik tembok tersebut. Nabi lurusin kakinya, anak kecil-kecil itu terus nggak tahu gitu. Nabi Muhammad kanan apa kiri, mereka cari-cari nggak ketemu, mereka pun bubar. Nabi selonjorin kakinya, diusapnya darah-darah yang ada di kaki baginda alaihi wasallam. Itu kaki paling tercinta di sisi Allah. Allah tidak pernah menciptakan sepasang kaki lebih Allah cintai daripada kakinya baginda kita Nabi besar Muhammad. Betis Nabi Muhammad, betis paling mahal di sisi Allah Subhanahu wa taala. Betis paling mulia di sisi Allah Subhanahu wa taala. Pun harus terluka, saudaraku sekalian. Lukanya bukan karena kecelakaan, tapi karena dilemparin orang dengan batu kerikil. Makanya kamu ketika lagi ada orang mencacimu, ada orang memakimu, ada orang marah-marah sama kamu, ada orang ngomongin hal-hal yang gak baik padamu, bukan karena kamu hina, bukan karena kamu hina. Sebab jika begitu Allah tak akan pernah memperlakukan Nabi Muhammad seperti itu.
Nggak apa-apa. Tetaplah bertakwa. Tetaplah bersabar. Tetaplah benar menjalani kehidupan. Tetaplah solehah. Apapun yang terjadi. Apapun yang terjadi. Habisnya itu Nabi Muhammad angkat tangan. Zaid bin Harithah langsung menjauh. Kata Zaid bin Harithah, saya takut nih. Kalau sampai Nabi Muhammad bilang, ya Allah, alaika bi ahli Taif. Ya Allah, engkaulah ahli Taif. Engkaulah untuk ahli Taif. Ya Allah, aku serahkan ahli Taif kepadamu. Itu Nabi, kalau mau doa, cuman ngomong gitu doang. Ya Allah, aku serahkan orang Taif kepadamu, ya Allah. Balaslah mereka dengan apa yang telah mereka lakukan kepadaku, ya Allah. Balaslah mereka. Katanya Zaid bin Harithah, andai Nabi doa kayak begitu tuh, alaika bi ahli Taif misalnya gitu, itu teman-teman sekalian, saya rasa tuh ahli Taif nggak ada tuh, udahan habis tuh. Dan saya menjauh saat Nabi Muhammad berdoa kayak begitu, saya takut, saya juga kena balanya. Saya juga kena, karena nih Z nih juga nih nggak bener nih jagain Nabi nih, nggak pinter nih jagain Nabi nih, udah kenain juga deh balanya gitu. Saya takut ada hujan api turun dari langit dan saya pun juga kena terhadap hujan tersebut karena saya ngerasa saya nggak pinter jagain Nabi Muhammad alaihi wasallam, nggak maksimal jagain Nabi Muhammad. Dia bilang, akan tetapi Nabi tidak mengatakan apa yang saya kira akan dikatakan. Nabi doa, tapi doanya Nabi Muhammad bahkan dalam keadaan terdolimi semacam itu, Nabimu tetap berdoa dengan indah. Panjang doanya. Di antara doa tersebut, Allahumma, bagian terpenting dari doa tersebut, Allahumma inni ashku ilaika du'fa halati wa qillata hilati. Allahumma illam yakun alayya bika ghadabun fala ubali. Fa inna ridhaka matlubi. Ya Allah, aku mengadu kepadamu. Kata Nabi Muhammad. Siapa nih? Nabi mau ngaduin ahli Taif itu. Ya Allah, aku mengadu kepadamu betapa lemahnya diriku. Nabi gak pernah nyalahin orang. Nabi nyalahin dirinya sendiri. Ya Allah, aku mengadu kepadamu betapa lemahnya diriku. Aku mengadu kepadamu betapa sempitnya jalan keluar yang mampu aku lakukan terhadap diriku, ya Allah. Aku mengadu kepadamu ketidakmampuanku untuk mencari jalan keluar atas permasalahanku. Jadi kayak Nabi lagi bilang, ini saya aja nih ya Allah yang lemah ya Allah. Sayanya aja yang lemah ya Allah. Saya yang lemah. Saya sampai berdarah-darah gini nih ya Allah, bukan karena merekanya yang jahat, bengis itu, enggak. Emang sayanya aja yang lemah. Luar biasa banget kan. Kepadamu aku mengadu betapa lemahnya diriku ya Allah. Betapa tidak mampunya aku mencari jalan keluar atas permasalahanku. Ya Allah, meski apapun yang terjadi. Artinya, meski berdarah-darah betisku, mesti terluka-luka diriku, meski apapun yang terjadi. Selagi engkau tetap ridho padaku, selagi engkau tetap cinta padaku, aku tidak peduli. Cakep, cakep. Yuk belajar. Kelagi dalam keadaan kamu merasa terzolimi kah? Kamu sedang merasa ditinggalkan orang yang kamu cinta kah? Dia berpaling hati kah? Kamu bilang, ya Allah, aku mengadu kepadamu betapa lemahnya diriku. Saya nih ya Allah,
yang kurang pinter jadi istri nih. Saya nih Allah yang kurang solehah jadi istri ya Allah. Saya ya Allah. Maafkan saya ya Allah. Maafkan saya atas ketidakmampuan saya menjadi istri yang solehah. Tapi ya Allah, apapun yang terjadi, meski suamiku berpaling hati, misal ya, jangan mikirin ini saya kasusnya, bukan. Meski siapapun berpaling hati ya Allah, meski kesulitan hidup begitu menjerat saya ya Allah, meski saya sakit, meski saya sulit, meski saya miskin, apapun aja yang terjadi, selagi Engkau tetap ridho padaku ya Allah, aku tidak peduli. Enak tuh kalau bisa ngomong begitu sama Allah. Kita nggak nyalahin Allah kayak Nabi Muhammad. Nabi nggak pernah nyalahin Allah. Ya Allah, nih sebenarnya saya nabimu bukan sih? Sebenarnya engkau utus aku apa enggak sih ya Allah? Kenapa saya bawa agamamu, mereka malah melempariku dengan batu? Ya Allah, tunjukkan kepada mereka bahwa aku adalah utusanmu. Nggak pernah gitu Nabi, nggak pernah gitu. Nabi malah justru hanya mengadu, ya Allah, apapun yang terjadi, selagi Engkau tetap ridho padaku, aku tidak peduli. Nabi Muhammad pulang dari hijrah ke Taif. Beberapa hari kemudian Nabi Muhammad dapat hadiah indah. Warnanya kuning keemasan, ada di sininya la ilaha illallah Muhammad Rasulullah, dan bau keringatnya itu berbau misik, bau kasturi, wangi banget. Itu buruk. Karenanya ya, saya sarankan kepada teman-teman kalau pergian pagi-pagi tuh mandi. Kamu bukan buruk. Pakai deodoran, sebab kamu bukan itu buruk. Nabi kemudian ada tuh di syuqqa sadrih, di belah dadanya, di semacam dicuci gitu ya, kayak proses pencucian, pasang lagi. Itu kayak lagi dipas-pasin ruhnya untuk siap perjalanan Isra dan Mi'raj. Kayak kita aja kalau mau naik laut tuh kan dipasangin pelampung. Kita kalau di atas pesawat kan ada, kalau terjadi apa-apa ada oksigen, apa segala macam gitu kan. Ya kayak gitulah, semacam itu gitu. Tapi ini kelas langit, jalur langit. Jadi yang yang dibelah dadanya, kemudian terjadi syaqqus sadr seperti yang pernah terjadi di masa Nabi Muhammad kecil. Gitu kan? Nah, habis itu Nabi Muhammad sholat 2 rakaat dengan cara sholatnya Nabi Allah Ibrahim di Ka'bah, depan Ka'bah. Kemudian sudah itu naiklah dari Ka'bah tersebut, Nabi Muhammad naik dibawa perjalanan malam menuju ke Masjidil Aqsa. Kita doakan mudah-mudahan selalu dalam lindungan Allah. Dijaga dari tangan-tangan yang tidak bertanggung jawab. Tetap jadi kepemilikan umat Islam insyaallah. Amin ya rabbal alamin. Dan saudara-saudari kita yang ada di sana, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala lindungi mereka senantiasa. Diangkat segera hal-hal yang gak enak dalam diri mereka insyaallah. Amin ya rabbal alamin. Tapi itu perjalanan teman-teman, dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa pakai transit. Nggak direct ternyata itu ya, nggak langsung gitu. Tapi lewat beberapa kali transit. Marhaban bil qaili adlan, marhaban bisalati ahlan, marhaban. Allahu akbar, Allahu akbar.
La ilaha illallah, alhamdulillah rabbil alamin. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma rabba hadhihi da'wati tammah wassalatil qa'imah. Ati sayyidina Muhammadan al-wasilata wal fadilah wasyarafa wad darajatal aliyata rafi'ah wab'athul maqamal mahmud alladhi wa'atta innaka la tukhliful mi'ad. Ya arhamar rahimin, rabbi ighfirli wa liwalidayya, rabbi ighfirli wa liwalidayya, rabbi ighfirli wa liwalidayya, rabbi ighfirli wa liwalidayya, rabbi ighfirli wa liwalidayya warhamhuma kama rabbayani saghira. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam walhamdulillahi rabbil alamin. Ya, jadi perjalanan Nabi Muhammad itu enggak direct tapi melewati beberapa transit, dan itu jadi malam atau siang pandangan para malaikat ke bumi itu sama aja, sama-sama gelapnya. Yang terang adalah yang ada cahaya Allah di dalam hatinya. Nah, para wali-walinya Allah itu mereka adalah orang-orang yang cahayanya enggak redup-redup. Sementara kita-kita ini nih yang mudah-mudahan orang-orang solehah tapi juga masih ngerjain juga dosa-dosa. Mudah-mudahan dosanya diampuni Allah. Mudah-mudahan taatnya, ibadahnya diterima Allah SWT. Saat hati kita sedang ingat Allah, saat kita sedang mengerjakan perbuatan-perbuatan baik nih, kayak sekarang kita lagi hadir majelis begini, ini ada cahaya nih dalam hati kita, kelihatan tuh dari langit. Tapi di saat kita lagi berbuat maksiat atau kita lagi lupa sama Allah, hilang cahayanya. Hilang cahayanya. Kayak gitu. Nah, dari atas langit itu Nabi Muhammad lihat bukan karena malam, akan tetapi memang pandangan Nabi Muhammad saat Isra Mi'raj itu Allah jadikan seperti pandangan para malaikat. Jadi Nabi Muhammad ngelihat bumi ini semuanya gelap, kecuali ada beberapa tempat-tempat yang terang. Nabi pun diminta untuk turun, kemudian sholat di sana 2 rakaat. Jadi tiap lihat ada tempat terang, Nabi Muhammad suruh turun, sholihahuna ya Rasulullah, sholatlah di sini 2 rakaat wahai Rasul. Nabi sholat 2 rakaat, baru nanya, tempat apa ini wahai Jibril? Terlihat sangat terang di atas langit sana. Ya, Nabi tuh ngerjain dulu baru nanya. Itu adab, kita jadi murid kalau diperintah kerjain dulu. Kalau ada yang mau kamu tanya, intar belakangan, gitu kan? Jangan belum dikerjain, nanyanya udah banyak banget. Ustazah terawih sebenarnya berapa rakaat sih Ustazah? Itu ada dalilnya apa enggak Ustazah? Sebenarnya kalau yang 8 rakaat itu boleh apa enggak Ustazah? Ustazah, bacaannya yang paling bagus itu apa Ustazah kalau tarawih? Doanya yang habis itu tuh apa Ustazah? Udah panjang kali lebar gitu, datang Ramadan kagak tarawih. Ada tuh kelakuan yang begitu tuh. Ada. Ada di sini enggak? Di sini. Enggak di sini. Tuh. Jadi dari atas langit tuh kelihatan terang, Nabi disuruh sholat 2 rakaat, transit dulu. Sholat sini wahai Rasul. Sholat Nabi Muhammad 2 rakaat, kayak cara sholatnya Nabi Allah Ibrahim alaihissalam. Nabi selesai sholat, baru Nabi Muhammad nanya, tempat apa ini wahai Jibril? Nabi Muhammad bilang, hadhihi Thaibah, haitsu fihal muhajirah. Ini adalah tanah Thaibah, kota Yathrib, kota Madinah, yang nanti akan menjadi tempat hijrahmu. Nabinya belum nyampe sana, terangnya udah tuh. Dari sejak kapan terangnya? Sejak Allah menciptakan kota Yathrib. Beribu tahun sebelum itu. Ribuan tahun sejak Allah menciptakan bumi, Allah sudah tempatkan cahaya-cahaya di atas muka bumi ini. Ini kayak luar Batang nih, saya yakin tempat paling bercahaya di Jakarta. Dan itu bercahayanya bukan hanya dari sejak Habib Husain bin Abu Bakar ada di sini gitu, tapi bahkan dari sejak awal penciptaan udah Allah Subhanahu wa taala jadikan kota ini nih adalah kota yang bercahaya, teman-teman. Sambil kamu mikirin kira-kira rumahmu tuh
kelihatan dari langit, terang apa gelap? Al-bait alladhi yuqra fil Qur'an, kata Nabi Muhammad. Tatara ali ahli nujum kama tatara ali ahli sama kama tatara an-nujum li ahli al-ard. Rumah yang di sana dibacakan Al-Qur'an tampak terang bagi penghuni langitnya Allah sebagaimana tampak terangnya bintang bagi penghuni bumi. Kita kalau ngeliat malam gelap semua kecuali bintang-bintangnya, kecuali bulan gitu kan. Kayak gitu juga tuh. Di atas langit sana tuh ngelihat bumi nggak siang nggak malam sama aja, sama-sama gelap. Kecuali saat rumah dibaca Quran, saat ada hati ingat sama Allah Subhanahu wa taala tuh langsung tampak terang. Nabi Muhammad bilang khairul biqa masajiduha bi'sal biqa, atau seburuk-buruk tempat di atas muka bumi ini adalah pasar-pasarnya, sebaik-baiknya tempat adalah masjid-masjidnya. Kenapa gitu? Karena di masjid orang banyak ingat sama Allah. Di majelis ta'lim orang banyak ingat sama Allah. Di pasar orang banyak lupa sama Allah. Makanya kalau kamu lagi di pasar, jadilah orang yang tetap ingat kepada Allah Subhanahu wa taala. Baca dzikiran pasar. La ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku wa lahul hamdu yuhyi wa yumit wa huwa hayyul la yamut biyadihil khair wa huwa ala kulli syai'in qadir. Nah, itu baca dzikiran pasar itu. Kutib lahu alf hasanah. Kata Nabi Muhammad, siapa yang bacanya di pasar ditulis baginya 1.000.000 kebaikan. Kalau kita bacanya di sini nggak dapat segitu tuh pahalanya. Kalau bacanya di pasar dapat 1.000.000 kebaikan. Kenapa gitu? Sebab di pasar orang pada lupa sama Allah. Ibu sekalinya ingat sama Allah pas lihat harga, ya astagfirullah. Jadi ingat sama Allah sih ya, bagus ya. Ampun ginian doang 1.000.000. Ada. Saudara sekalian saya muliakan, tuh Nabi Muhammad transit pertama Madinah. Kemudian sesudahnya Nabi Muhammad ada transit lagi juga di tempat namanya Bethlehem, tempat lahirnya Nabi Allah Isa alaihissalam. Terus ada juga transit di Gunung Sinai, tempat Nabi Musa berbincang-bincang dengan Allah Subhanahu wa taala. Terus ada lagi sampai kemudian Nabi Muhammad dibawa ke Masjidil Aqsa, ya, di area dekat Masjidil Aqsa. Nah, kalau itu diberhentikan sampai udah Nabi Muhammad. Pemberhentian pertama. Masuklah Nabi Muhammad di masjidnya. Ternyata di dalam masjid udah kumpul ribuan nabi-nabinya Allah Subhanahu wa taala. Ustazah bukannya nabi ada jumlahnya cuman 25. 25 itu sekali lagi rasul yang wajib diketahui nama-namanya. Rasul yang enggak wajib diketahui namanya aja banyak. Kabarnya ada 313. Kabarnya wallahu a'lam. Sementara nabi yang enggak jadi rasul itu juga banyak, teman-teman. Jumlahnya kabarnya ada 124.000 nabi. Wallahu a'lam. Wallahu a'lam. Tapi itu disebutkan dalam kitab I'anatul Talibin. Kata sebagian para ulama. Jadi tuh para nabi-nabinya Allah banyak banget di situ. Nabi Muhammad dibawa terus sampai ke shaf yang pertama. Jadi kayak udah dikasih jalan nih. Kayak gitu tuh ya, kasih jalan di tengah-tengah. Nabi Muhammad dibawa malaikat Jibril sampai ke shaf yang pertama. Nabi berdiri tuh, shaf yang pertama itu. Di antara para nabi-nabi yang paling besar-besar. Maksudnya Nabi Adam, Nabi Nuh, Nabi Ibrahim semua itu. Kemudian hendak dilaksanakanlah sholat. Siapa nih yang jadi imam? Orang semua pada noleh ke Nabi Adam. Ini kan kita semua anak cucunya nih, yang pantas-pantas yang ngimamin kakek nih. Nabi Adam ngerasa nggak dapat perintah. Dilihat Nabi Nuh, Nabi Abul Bashar tuh kan, pemimpin manusia yang kedua tuh Nabi Nuh. Ternyata enggak juga Nabi Nuh. Nabi Nuh lihat Nabi Ibrahim. Nabi Ibrahim enggak ngerasa dapat perintah. Nabi Musa enggak juga. Nabi Isa enggak juga. Kemudian malaikat Jibril menggandeng tangan Nabi Muhammad, ditaruh di depan seraya mengatakan innaka imamul anbiya wal mursalin. Sungguhnya engkau adalah imam dari para nabi dan para rasul. Alhamdulillah. Seneng nih kita nih.
punya nabi sebaik-baik nabi. Alhamdulillah. Semulia-mulia nabi, sejuara-juaranya nabi. Ya, baginda kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Enggak di dunia, enggak di akhirat. Nabi Muhammad selalu jadi juaranya. Selalu jadi yang paling dicinta Allah, paling didengar Allah, paling disayang Allah. Baginda kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan yang bikin saya tambah senang lagi adalah bahwa Nabi Muhammad tuh juga yang paling sayang kepada kita umatnya. Alhamdulillah. Makanya lagi susah-susah, kamu mesti ingat nih, sesiapapun bisa ninggalin saya, tapi Nabi Muhammad enggak. Gitu. Sesiapapun bisa mati, bisa pergi, tapi Nabi Muhammad bisa terus-terusan ada dalam hati. Sesiapapun orangnya kadang bisa nolong, kadang gak bisa nolong, tapi Nabi Muhammad selalu bisa bela kita, selalu bisa tolong kita. Alhamdulillah. Dimanfaatkan teman-teman, manfaatin. Atas segala kesusahanmu, mintalah syafaat Nabi Muhammad. Dalam segala keadaan sulitmu, mintalah syafaat dan pertolongan Nabi besar Muhammad. Nabi itu dermawan. Kalau dipanggil terus insya Allah hadir. Nabi itu baik. Nabi baik. Biarpun kitanya kayak apaan juga. Kalau kita kita sholawatan, kita baca maulid, kita jauh-jauhin dosa, gitu kan? Asal sinkron tadi itu ya, Nabi Muhammad ya. Asal jangan nabinya nyuruh kamu apa gitu kan, kamunya malah ngerjain apa. Nabinya kepengen umatnya semua masuk surga, kamunya malah kepengen dia pada masuk neraka. Kan susah tuh kalau kayak gitu. Tapi selagi sama visi misimu sama Nabi Muhammad, Nabi kepengen kamu selamat, kamu juga kepengen kamu selamat. Nabi kepengen kamu bahagia, kita pun juga tentu kepengen bahagia. Dalam jalan taat Nabi maunya, kita pun juga sama, nyari bahagia dalam jalan taat. Itu kalau udah sama kayak begitu tuh, tenang teman-teman, Nabi akan ada di pihakmu, Nabi akan membelamu. Nabi ada di pihakmu, Nabi akan membelamu. Alhamdulillah. Udah habis Nabi jadi imam, selesai, kemudian Nabi Muhammad keluar. Nabi kemudian dinaikkan di atas sebongkah batu. Di situ Nabi pun mulai berangkat menuju langit demi langit. Dibawa dari Masjidil Aqsa ke Sidratul Muntaha. Itu juga pakai transit di setiap langit-langit. Dari langit pertama, kedua, ketiga, keempat tuh terus tuh Nabi Muhammad bawa transit, lihat macam-macam. Lihat surga juga, lihat neraka juga. Kata Nabi Muhammad, di neraka kebanyakan penghuninya perempuan. Ini ngeri banget nih, mudah-mudahan kita semuanya dihindarkan Allah. Kita, keluarga kita, anak, keturunan kita, dua orang tua kita, semua orang-orang yang kita sayangi, semoga Allah lindungi kita semuanya, tidak termasuk di antara mereka yang berada di dalam api neraka. Amin. Semuanya biar pada masuk surga. Amin. Tanpa hisab, tanpa azab, tanpa itab. Amin birahmatika ya arhamar rahimin wa bijudika ya ajwadal ajwadin innahu waliyudzalika wal qadir alaih. Sampai kemudian dipertemukan Nabi Muhammad dengan Allah Subhanahu wa taala. Itu tadi teman-teman, Nabi Muhammad enggak pernah minta. Nabi Musa aja minta enggak dikasih. Nabi Muhammad enggak pakai minta, dikasih sama Allah Subhanahu wa taala. Ketemu sama Allah. Kana qaba qausaini au adna. Sampai jarak antara Allah dengan Nabi Muhammad kayak dua tombak, bahkan lebih dekat lagi daripada itu. Nabi Muhammad sujud. Habisnya sujud kemudian Nabi Muhammad duduk ucap salam kepada Allah. Tahiyatul mubarakatus salawatut thayyibatu lillah.
salamnya Nabi Muhammad kepada Allah. Allah jawab salamnya Nabi Muhammad dengan ucapan Assalamu alayka ayyuhan nabi wa rahmatullahi wa barakatuh. Itu tuh bahagia di atas bahagia di atas bahagia. Hal yang paling indah yang Allah bisa berikan kepada seorang hamba, bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala secara langsung. Sujud langsung di hadapan Allah Subhanahu wa taala, ucap salam langsung kepada Allah Subhanahu wa taala, dan salamnya dijawab langsung oleh Allah Subhanahu wa taala. Kayak apaan tuh? Pantes-pantesnya Nabi nggak ingat siapa-siapa, tapi tidak demikian. Nabi ingat sama siapa? Sama kita umatnya. Nabi segera bilang Assalamu alaina wa ala ibadillahi salihin. Ya Allah, terima kasih atas salam untukku, akan tetapi tolong ya Allah sampaikan pula salam tersebut untuk umatku, hamba-hambamu yang soleh-solehah itu ya Allah. Kalau kita jadi hambanya yang solehah nih, masuk nih dalam salamnya Nabi Muhammad dan dalam salam Allah pada hari Isra dan Mi'raj. Saudaraku sekalian yang saya muliakan, itu kejadiannya 27 Rajab pada tahun ke-11 dari kenabiannya Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, saat usia Nabi Muhammad 51 tahun, sesudah kewafatan Sayyidah Khadijah, sudah kewafatan Abu Thalib pada usia beliau 50 tahun. Jadi kayak beberapa bulan kemudian sesudah daripada itu, sudah Nabi Muhammad pulang dari Taif. Saudariku sekalian yang saya muliakan, kayak nanti malam ini kejadiannya, kita minta sama Allah, sebagaimana Allah menghadiahkan kepada Nabi Muhammad pemberian-pemberian yang sangat indah, semoga kita semuanya juga diberi Allah Subhanahu wa taala pemberian yang indah-indah juga. Semoga Allah mengaruniakan kepada kita ampunannya, amin. Semoga Allah mengampuni segenap dosa-dosa kita, menutupi segenap aib-aib kita, meninggikan derajat kita hingga kita tidak terus-terusan berkabung, bergelut dengan hawa nafsu kita yang sangat rendah ini. Mudah-mudahan kita naik. Ya, pikiran kita nih bukan cuma urusan makanan, bukan cuma urusan pakaian, tapi kita naik menjadi urusan kita gimana tentang khusyuknya sholat kita, gimana tentang hubungan antara kita sama Allah, hubungan kita antara Nabi Muhammad. Biar kita dinaikkan Allah Subhanahu wa taala, tidak hanya terus-terusan mengurusi urusan-urusan dunia, akan tetapi kita naik menjadi orang-orang yang memprioritaskan akhirat kita di atas urusan dunia kita. Kita minta sama Allah Subhanahu wa taala dikaruniai ilmu yang bermanfaat, dikaruniai akhlak yang mulia, dikaruniai ketawaduan, sebab man tawadhu rafa'ahullah. Siapa yang tawadhu bakal dinaikkan derajatnya oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita minta agar hati kita dikaruniai ketawaduan. Kita minta agar hati kita dikaruniai qanaah. Kita minta agar hati kita dikaruniai kesabaran, kesyukuran. Kita minta kepada Allah Subhanahu wa taala keimanan, keyakinan. Kita minta pada Allah Subhanahu wa taala cinta. Sebagaimana Allah menganugerahkan cinta yang begitu besar kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam di malam Isra dan Mi'raj ini, mudah-mudahan Allah menganugerahkan untuk kita cintanya Allah. Semoga semuanya dicinta Allah. Kita, kedua orang tua kita, anak-anak kita, suami kita, semua orang-orang yang kita cintai, semoga semuanya dicinta Allah. Semoga semua dicinta Allah. Semoga semua dicinta Allah. Malam ini adalah malam cinta terbesar yang Allah SWT berikan kepada baginda Nabi Muhammad. Dan yang pernah saya dengar, karunia indah yang Allah berikan kepada nabinya akan Allah berikan secara berulang tahun demi tahun kepada umatnya. Semoga malam hari ini kita berhak atas pemberian-pemberian indah tersebut. Dan semoga saja Allah Subhanahu wa taala berkahi kita di bulan Sya'ban, berkahi kita di bulan
di akhir Rajab ini, kemudian Sya'ban, dan sampaikan umur kita pada bulan Ramadan. Semoga Allah sampaikan umur kita kepada bulan Ramadan. Allah bantu kita untuk puasa dengan baik. Allah bantu kita untuk ibadah malam tarawihnya dengan baik. Allah bantu kita untuk bisa memperbanyak membaca Al-Quran. Mudah-mudahan Allah subhanahu wa ta'ala jadikan kita hamba-hambanya yang selalu dalam penjagaan dan pengawasan Allah subhanahu wa ta'ala, insyaAllah. Amin ya rabbal alamin. Rabbana zalamna anfusana wa ilam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana atina fid dunya hasanah fil akhirati hasanah wa qina adzabannar bifadli subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Wa ila hadratin Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Al-Fatihah.